Coba kalian bayangkan kalau kalian seperti Randi, tanpa sadar menjadi bagian dari cerita itu. Ia menumpang bersama bus arwah yang seharusnya sudah lama terkubur di dasar laut. Pertanyaannya, kenapa hanya dia yang bisa selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Di sini kalian akan mendengar kisah-kisah horor yang nyata, cerita yang dikirim langsung oleh para pendengar setia Kang Komeng. Namun, demi menjaga privasi, nama dan lokasi tidak akan pernah disebutkan. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan tulis di kolom komentar atau kirim melalui email yang ada di deskripsi video. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sekarang juga. Siapkan hati kalian, inilah cerita malam ini. Orang bilang, perjalanan jauh naik bus malam selalu punya kisah tersendiri. Tapi yang dialami Randi, seorang mahasiswa asal Bima, berbeda. Kisahnya jadi legenda yang masih dibicarakan sampai hari ini. Sebuah cerita horor nyata tentang bus malam yang ternyata sudah lama tenggelam. Waktu itu saya pulang liburan dari Jogja. Biasanya naik bus dari terminal Jombor. Tapi malam itu entah kenapa bus nggak masuk ke terminal. Supir cuma berhenti di bawah jembatan layang Janti. Dari situ saya naik. Rasanya normal, biasa saja. Perjalanan Jogja Bima adalah perjalanan panjang. 2 hari 2 malam di jalan. Menyeberangi Jawa, Bali, lalu masuk ke Lombok, hingga menyeberang ke Sumbawa. Semua terasa biasa sampai bus memasuki wilayah Bali, di daerah Tabanan. Saya mulai merasa aneh. Dari jendela saya melihat sawah-sawah gelap. Tapi saya dengar suara gamelan, jelas sekali. Padahal itu tengah malam, sekitar jam 2 pagi. Saya sempat berpikir mungkin ada hajatan. Tapi bus terus melaju dan suara gamelan itu tetap mengikuti. Randi berusaha mengabaikan, tapi kengerian itu belum selesai. Puncaknya terjadi di Pegunungan Nangatumpu, sebuah kawasan hutan di Pulau Sumbawa. Jalanan berkelok, tanjakan curam, jurang berada di sisi kiri. Tiba-tiba kondektur bus mendekat di kursi saya. Wajahnya pucat sekali. Dia bilang, "Mas, turun di sini ya." Saya bingung, itu kan masih hutan. Gak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, kaki saya menurut saja. Saya diturunkan di tengah jalan. Bus itu jalan lagi dan begitu saja. Menghilang di tikungan. Hilang, seolah gak pernah ada lagi. Randi berdiri sendirian di tengah hutan malam. Jaket dan tasnya tertinggal di kursi bus. 1 jam kemudian, ia menumpang bus lain yang kebetulan lewat. Tapi keanehan sesungguhnya baru ia sadari keesokan hari ketika ia datang ke pool bus di Bima dan mengetahui fakta yang mengerikan. Bus yang ditumpangi Randi ternyata bus yang sudah tenggelam 5 tahun yang lalu di Selat Bali. Semua penumpangnya meninggal, tidak ada yang selamat. Setelah perjalanan panjang dan mencekam, Randi akhirnya tiba di Bima. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan jaket dan tasnya yang tertinggal di dalam bus misterius. Keesokan paginya, ia memberanikan diri mendatangi pool bus untuk mengambil barang-barangnya. "Pak, saya mau ambil tas saya. Kemarin saya naik bus ini dari Jogja, dan ini nomor armadanya." Petugas loket pun memberitahu Randi, "Mas yakin? Bus dengan nomor ini sudah tidak ada. Sudah 5 tahun gak beroperasi lagi, Mas." Randi bingung. Ia bersikeras, bahkan menceritakan ciri-ciri sopir, kondektur,
sampai detail bus yang ia naiki. Petugas menatapnya dengan wajah serius. "Mas, bus itu tenggelam di Selat Bali, Gilimanuk ke Tapang. Dan itu terjadi 5 tahun lalu. Semua penumpangnya meninggal." Cerita tenggelamnya bus itu masih jadi luka lama. Malam itu, sebuah feri penuh kendaraan oleng karena ombak yang begitu tinggi. Bus dengan rute Jakarta, Jogja, Lombok, hingga Bima itu ikut terjun bersama kapal. Dan semua penumpangnya terjebak di dalam. Nama bus itu masih tercatat di arsip pelabuhan. Tapi sejak tragedi itu, ada desas-desus yang berkembang. Konon, beberapa orang pernah melihat bus itu kembali beroperasi, menjemput penumpang di terminal atau di pinggir jalan, lalu menghilang di tengah perjalanan. Dan kini, Randi tanpa sadar menjadi bagian dari cerita itu. Ia menumpang bersama arwah penumpang yang seharusnya sudah lama terkubur di dasar laut. Pertanyaannya, kenapa hanya dia yang bisa selamat? Setelah mendengar kenyataan bahwa bus yang ditumpanginya sudah tenggelam 5 tahun yang lalu, Randi tidak bisa tenang. Dan malam itu, ia mencoba memejamkan mata di rumahnya. Tapi pikirannya terus terganggu bayangan wajah-wajah penumpang yang menatapnya dengan kosong selama perjalanan. Sekitar tengah malam, ada yang mengetuk pintu. Dengan ragu, Randi membukanya. Dan di depannya berdiri sosok yang tidak asing bagi Randi. Itu kondektur bus. Kok wajahnya pucat, bajunya basah, rambutnya kok lepek, seperti baru saja dia disiram dengan air. "Mas, terima kasih. Sudah nurut waktu saya suruh turun. Kalau tidak, mungkin Mas ikut bersama kami. Sampai sekarang." Kondektur itu kemudian tersenyum samar, tapi bukan senyuman manusia. Matanya kosong, hitam, meneteskan air di sekujur tubuhnya. Lalu ia berbalik, berjalan pelan ke arah pintu. Dan saat pintu tertutup sendiri, sosok itu menghilang. Sejak malam itu, Randi tidak pernah lagi berani naik bus malam. Ia tahu entah kenapa dirinya sempat terseret ke perjalanan arwah, hanya karena kondektur itu memilih untuk mengembalikannya. Entah sebagai bentuk belas kasihan atau peringatan. Hingga kini, cerita ini masih menjadi misterius. Yang jelas, bagi sebagian orang, kisah Randi hanyalah cerita horor. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar kabar tentang bus tenggelam di Selat Bali, kisah ini adalah pengingat bahwa arwah penumpang itu masih gentayangan, masih mencari teman perjalanan.